Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat-nikmat yang harus selalu kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menambah untuk kita nikmat-nikmat baru yang lainnya. Sore hari ini kita bisa diberikan keringanan oleh Allah untuk hadir di masjid ini dalam rangka kita menjalankan kewajiban yang merupakan penunaian hak Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu beribadah dalam bentuk salat. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian yang itu juga adalah bagian daripada ibadah. Kajian kitab At-Tauhid yang insyaallah malam hari ini bab yang akan kita sampaikan adalah tentang qaulullah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab tentang firman Allah, innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hadirin sekalian, tema dari bab kita ini adalah hidayah. Hanya saja muallif atau pengarang langsung mengutip nas dari Al-Quran yang berkaitan dengan hidayah. Tapi garis besarnya adalah tema kita adalah tentang al-hidayah. Hadirin sekalian, hidayah ini dibahas di dalam masalah tauhid. Karena sebagian orang jatuh kepada kesyirikan di dalam masalah meminta hidayah. Meminta hidayah kepada yang tidak bisa atau tidak mampu memberikan hidayah. Maka itu bagian daripada kesyirikan. Hidayah yang kita maksud adalah hidayatut taufiq. Hidayah dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hambanya untuk menjalankan perintah-perintahnya. Ini hidayatut taufiq, dan ini yang bisa memberikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi, ustaz, guru, manusia semua tidak bisa memberikan hidayatut taufiq ini. Maka barang siapa meminta hidayah dalam bentuk hidayatut taufiq kepada selain Allah, maka berarti sama dengan menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang menjadi khususnya Allah, perkara yang hanya Allah yang mampu. Maka itu adalah bagian daripada syirik. Meminta hidayah kepada berhala, minta hidayah kepada kuburan, bahkan minta hidayah kepada Nabi di kuburannya di Madinah, itu juga bagian daripada kesyirikan. Karena Nabi dalam hidupnya saja tidak bisa memberikan hidayah taufik ini, apalagi setelah mati. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib itu mendekati wafat, Rasulullah SAW sempat hadir di saat beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berusaha untuk mengajak pamannya Abu Thalib itu mengatakan la ilaha illallah. Artinya Rasulullah berusaha agar pamannya
mendapat hidayah. Tapi tidak bisa. Dan sampai wafat pamannya tidak mendapatkan hidayah, belum mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW bersedih dan kemudian turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Dari pamannya Abu Thalib itu manusia yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, karena ialah yang mengasuh Nabi Muhammad sejak remaja. Ketika lahir diasuh sebentar oleh ibunya, kemudian diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib karena ibunya wafat. Kakeknya Abdul Muthalib wafat, diserahkan kepada pamannya Abu Thalib. Sampai pernah diajak berdagang ke negeri Syam, kemudian ketemu dengan pemuka Yahudi, yang kemudian orang Yahudi ini mengetahui tanda kenabian Nabi Muhammad SAW dan meminta pamannya Abu Thalib agar waspada, karena orang-orang tahu bahwa dia itu nanti akan menjadi nabi dan seterusnya. Dan di dalam dakwah Nabi Muhammad SAW, ketika beliau sudah memulai dakwah, sudah menerima wahyu dan mendakwakan kepada manusia, pamannya inilah yang selalu menjadi tameng Nabi Muhammad dari permusuhan orang-orang kafir Quraisy, dari cacian orang-orang kafir Quraisy, dari siksaan-siksaan orang-orang kafir Quraisy. Pamannya selalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Maka jasa beliau terhadap dakwah Nabi Muhammad dan juga jasanya terhadap hidupnya Nabi Muhammad, karena mengasuh Nabi Muhammad sejak remaja, sangat besar. Maka ketika wafat adalah sebuah kesedihan yang mendalam bagi Nabi Muhammad SAW. Apalagi wafatnya belum mengucapkan la ilaha illallah. Ketika wafat belum mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW sangat bersedih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu itu tidak bisa memberikan hidayah meskipun kepada pamanmu yang kamu cintai, itu tidak bisa. Maka Rasulullah SAW dalam bab syafaat yang sebelumnya kita bahas, itu memberikan syafaat kepada pamannya berupa minta kepada Allah agar pamannya Abu Thalib yang wafat belum sempat mengucapkan la ilaha illallah, artinya wafat dalam keadaan beragama dengan agama nenek moyangnya, yaitu agama kemusyrikan. Maka Rasulullah memberikan syafaat kepada Allah agar Allah meringankan azabnya, sehingga Allah memberikan keringanan azab khusus untuk pamannya. Maka disebut syafaat khusus, asy-syafaatul khassah, seperti yang kita bahas pada bulan yang lalu. Syafaat khusus yang hanya bisa diberikan kepada pamannya, tidak bisa diberikan kepada selain Abu Thalib di antara orang-orang kafir. Karena syarat mendapatkan syafaat itu harus beriman, bertauhid kepada Allah. Tapi pamannya bisa dapat syafaat. Syafaatnya bukan masuk surga, tapi syafaatnya apa? Diringankan azabnya, dan ini khusus untuk pamannya Abu Thalib. Karena punya banyak jasa terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, dan dikabulkan oleh Allah syafaat Nabi Muhammad. Allah memberikan keringanan azab kepada pamannya, dan seringan-ringan azab itu adalah ketika seorang menginjakkan kakinya dengan terompa atau dengan sepatu sendal ke neraka, saat itu pula otomatis otaknya mendidih. Begitu menginjakkan kakinya dengan terompa, langsung otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Maka bagaimana yang paling berat? Ini yang menjadikan kesedihan Nabi Muhammad SAW. Manusia yang banyak berjasa kepada dakwanya, tapi tidak sempat mentauhidkan Allah, tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, tidak sempat bersyahadat, maka mati dalam keadaan tidak beriman. Kemudian tidak lama setelah itu kan, dalam ceritanya ditinggal wafat Khadijah. Setelah pamannya wafat, gak lama kemudian Khadijah wafat.
Dan itu menjadi kesedihan yang lebih mendalam lagi. Karena istri yang paling dicintai, Khadijah, dan yang dari pertama kali mendapatkan wahyu, dialah yang selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Bahkan saat mendapatkan wahyu pertama itu dalam kondisi beliau menggigil ketakutan, yang menenangkan Nabi Muhammad adalah Khadijah. Yang mengorbankan hartanya untuk dakwah Nabi Muhammad juga Khadijah. Maka ia adalah wanita yang sangat berjasa bagi Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau wafat setelah pamannya, kesedihan bertumpuk terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berdakwah ke Taif dengan harapan agar ada pengikut baru. Setelah ditinggal pamannya dan istrinya, beliau mulai khawatir dengan dakwahnya, maka pergi ke Taif mendakwakan Islam kepada penduduk Taif dengan harapan mereka masuk Islam. Ternyata begitu nyampe Taif, mereka enggak mau menjamu Nabi Muhammad. Dakwanya ditolak. Bahkan mereka mengusir Nabi Muhammad dan melemparinya dengan batu-batu. Bahkan menghinanya dengan mengajak anak-anak kecil berbaris untuk bareng mengusir Nabi Muhammad dari belakangnya dan melempari Nabi Muhammad dengan batu-batu dan kerikil-kerikil. Itu anak-anak kecil melempari Nabi Muhammad, ya, sampai akhirnya berdarah-darah dan sebagainya. Ya, sampai didatangi oleh malaikat menawarkan akan membinasakan seluruh penduduk Taif dengan 2 gunung besar di Taif kalau Nabi Muhammad mau. Tapi Nabi Muhammad tidak mau dan tetap optimis kalau sekarang orang-orang tua mereka, orang-orang tua dari penduduk Taif itu tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima dakwanya. Rasulullah tetap optimis dan berharap keturunan mereka nanti, ya, keturunan yang keluar dari tulang punggung mereka nanti adalah orang-orang manusia-manusia yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Nah, setelah itu kan kemudian ceritanya di Isra Mi'raj kan dan seterusnya. Jadi itu kronologi diantaranya adalah karena kesedihan pamannya wafat tadi. Jadi Isra Mi'raj itu diantara kronologinya adalah kesedihan Nabi SAW karena ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Jadi innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberikan hidayah. Kamu manusia, guru, ustaz tidak bisa memberikan hidayah taufik ini. Tapi jamaah sekalian, itu di dalam surat Al-Qasas, ya. Adapun di dalam surat Asy-Syura itu ada ayat yang mengatakan wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar bisa memberikan hidayah kepada jalan lurus. Dalam surat Qasas Allah mengatakan engkau tidak bisa memberikan hidayah meskipun kepada orang yang kamu cintai wahai Muhammad. Tapi dalam surat Asy-Syura Allah mengatakan kamu Muhammad dapat memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Satunya menafikan, satunya menetapkan. Al-Qasas menafikan kemampuan Nabi untuk bisa memberikan hidayah. Adapun Asy-Syura itu menetapkan bahwa Nabi bisa memberikan hidayah. Dan tidak mungkin ayat dengan ayat yang lain itu bertentangan. Kalau toh bertentangan kelihatannya saja, nampaknya saja, tapi sebenarnya tidak, maka perlu dikorelasikan agar tidak terjadi pertentangan. Nah, gimana mensikapi ini, Pak? Satu ayat mengatakan kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah meskipun kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Ayat yang lain yaitu surat Asy-Syura, kamu Muhammad bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, biar tidak pertentangan, gimana cara memahaminya, Pak, atau mengkorelasikannya? Ada yang pernah dengar? Jadi surat Al-Qasas mengatakan engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah meskipun kepada orang yang kamu cintai. Surat Asy-Syura, kamu Muhammad bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ada yang mau nyoba? Barangkali ada yang pernah dengar. Baik, surat Al-Qasas yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Itu maksudnya hidayah itu taufik tadi. Hidayah taufik, hidayah dalam bentuk kemudahan
bagi manusia, bagi hamba Allah untuk bisa menjalankan perintah Allah, untuk bisa menjadi baik, soleh, taat. Itu hidayah itu taufik. Adapun Asyura, di mana Allah mengatakan kamu Muhammad bisa memberikan hidayah, itu maksudnya hidayah itu dalalah. Hidayah dalalah itu hidayah ngasih tahu, memberitahu. Hidayah sifatnya pengajaran, taklim. Kalau ngasih tahu, ngajarin, ngasih ilmu, taklim, kamu bisa wahai Muhammad memberikan itu. Jadi hidayah itu ada dua, ada hidayah itu taufik dan hidayah itu dalalah. Hidayah itu taufik itu yang disebut dalam surat Al-Qasas, di mana Nabi Muhammad tidak bisa ngasih. Itu yang memberi hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa ngasih. Dan hidayah itu dalalah. Hidayah sifatnya memberikan pelajaran, taklim, pengajaran, ngasih tahu, ngasih ilmu. Oh, ini jalan baik, ini jalan gak baik, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Ini soleh, ini tidak soleh, dan lain sebagainya. Itu hidayah itu dalalah. Ini yang disebut oleh Allah di dalam surat Asy-Syura, bahwa kamu Muhammad bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayah itu dalalah. Dan kita semuanya bisa memberikan hidayah itu dalalah kepada manusia. Saya, Bapak sekalian, Nabi bisa ngasih tahu, khamr itu haram, judi itu haram, zina itu haram, kamu tidak boleh khalwat, kamu tidak boleh korupsi dalam Islam haram, riba itu haram. Ini hidayah itu dalalah, petunjuk, hidayah yang sifatnya pengajaran, ngasih tahu. Tapi apakah manusia mau mentaati ilmu yang kita ajarkan, mau mengamalkan ilmu yang kita ajarkan? Itu butuh hidayah lain yang disebut dengan hidayah itu taufik. Gak cukup hidayah itu dalalah. Hidayah itu dalalah cuma ilmu. Kalau tanpa hidayah itu taufik, orang gak bisa mengamalkan ilmunya. Makanya tidak semua orang berilmu mengamalkan ilmunya. Kalau sekedar berilmu, sekolah dapat ilmu, dapat hidayah. Hidayah namanya hidayah itu dalalah. Kuliah dapat hidayah itu dalalah. Ngaji dapat itu dalalah. Tapi apakah kita bisa menjadi baik dengan ngaji? Belum tentu. Kalau tidak mendapatkan hidayah itu taufik. Hidayah dalam bentuk kemudahan. Kemudahan dalam bentuk kesadaran, dalam bentuk kemudahan untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang disampaikan di dalam ilmu tadi itu. Itu membutuhkan hidayah itu taufik. Dan hidayah itu taufik ini jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mahal, yang harus selalu kita minta kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa ngasih. Mahal sekali. Nabi aja minta kepada Allah hidayah itu taufik, belum tentu dikasih. Sering dikasih, tapi kadang tidak dikasih. Bahkan nabinya sendiri kadang nggak dikasih hidayah itu taufik. Ketika minta agar Allah memberikan hidayah itu taufik kepada hamba, terkadang Allah nggak ngasih. Sering Allah ngasih hidayah itu taufik. Misalkan ketika Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Al-Khattab atau bi Abi Jahal. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar atau dengan Abu Jahal. Nabi berdoa minta hidayah taufik kepada Umar atau Abu Jahal. Pokoknya salah satu ini ya Allah. Berikanlah hidayah kepada Abu Jahal atau Umar. Allah kabulkan. Siapa yang dapat hidayah? Umar. Abu Jahal nggak dapat. Akhirnya tetap kafir dalam keadaan mati dalam keadaan kafir. Sampai mati kafir. Kalau Umar masuk Islam, dapat hidayah berkat doa Nabi. Nah, di sini Rasulullah minta kepada Allah agar memberikan hidayah itu taufik kepada hambanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah berdoa agar Ibnu Abbas dikasih kemudahan untuk memahami ilmu agama dan memahami ilmu Quran, ilmu tafsir. Dan mengamalkan ilmu itu, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah berdoa untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah Ibnu Abbas itu kedalaman pemahaman tentang agama dan ajarkanlah kepada dia tafsir.
maka benar dikabulkan oleh Allah. Allah memberikan hidayah taufik kepada Ibnu Abbas untuk mudah belajar, mudah ngaji, mudah menghafal, mudah memahami Al-Quran dan memahami ilmu agama. Sehingga meskipun masih remaja, dia jadi ahli ilmunya para sahabat yang senior. Banyak para sahabat senior dalam masalah Quran merujuk kepada Ibnu Abbas. Berkat doa Nabi dikabulkan. Nabi minta hidayah taufik kepada untuk Ibnu Abbas, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah Umar bin Khattab itu ngetes sahabat-sahabat senior. Dan di situ ada Ibnu Abbas yang menjadi sahabat junior, sahabat remaja. Dalam majelis itu bercampur antara sahabat senior dan ada satu sahabat junior Ibnu Abbas. Umar ngetes jamaah, karena jamaah senior saat itu merasa risih dengan kehadiran Ibnu Abbas. Ini kan majelis khusus senior, kenapa ada bocah? Wahai Umar, kenapa engkau undang bocah ini? Kami juga punya bocah di rumah, gak kami ajak. Mengetahui itu, Umar ingin ngetes sahabat biar mereka mau menerima Ibnu Abbas. Dites. Tahukah kalian apa maksud surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa maksud surat An-Nasr yang bunyinya jika datang pertolongan dan kemenangan dari Allah dan orang-orang masuk Islam dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dan bertahmid dan beristighfarlah. Apa maksud dari surat ini? Rata-rata sahabat menjawab sebagaimana isi surat. Maksudnya ya, kalau kita dapat kemenangan, kita diperintahkan untuk tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan istighfar astagfirullah. Ya kalau kita baca terjemahnya seperti itu isinya. Ada sebagian sahabat tawakuf, nggak mau jawab karena merasa nggak tahu. Begitu giliran Ibnu Abbas ditanya, wahai Ibnu Abbas, apa maksud surat ini? Ibnu Abbas menjawab, maksud surat ini adalah mengabarkan kepada kita bahwa ajal Nabi dekat, sudah dekat. Jamaah, ada nggak kata-kata ajal Nabi sudah dekat dalam surat An-Nasr itu? Gak ada. Tapi Ibnu Abbas paham. Dan inilah hidayah taufik yang diberikan Allah kepada Ibnu Abbas berkat doa Nabi Muhammad. Doa Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Ibnu Abbas bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya konteksnya tidak tekstual saja. Kayak masalah menyentuh wanita membatalkan wudhu apa tidak. Itu gara-gara ayat yang mengatakan aula masmumun nisa, atau ketika kalian menyentuh wanita. Itu ayat yang berbicara tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, tentang wudhu dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Maka diantaranya adalah aula masmumun nisa, atau ketika kalian menyentuh wanita. Ternyata Ibnu Abbas punya tafsir yang beda dengan yang lain. Kata Ibnu Abbas, menyentuh di sini bukan sekedar sentuhan kulit fisik, tapi maksudnya adalah mencampuri istri. Beda jauh dengan penafsiran yang lainnya. Dan itu berkat kedalaman pemahaman Ibnu Abbas. Itu Rasulullah pernah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah taufik kepada Ibnu Abbas agar mudah untuk memahami ilmu agama. Dan banyak doa-doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hidayah taufik. Tapi ketika minta hidayah untuk pamannya, Allah gak mengabulkan. Rasulullah berusaha agar pamannya juga mendapatkan hidayah, Allah tidak mengabulkan. Sehingga hidayah taufik ini mahal. Sampai pernah Rasulullah itu gak dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait pamannya Abu Thalib. Maka pentingnya jemaah sekalian dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saking pentingnya kita itu harus minta hidayah kepada Allah sampai Nabi Muhammad SAW itu mewajibkan kita untuk minta hidayah ini minimal 17 kali sehari. Apa itu, Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah aku hidayah. Hidayah itu taufik ini. Berilah aku hidayah itu taufik kepada jalan yang lurus. 17 kali wajib. Dan gak sah rakaat sholat itu kalau gak ada fatihahnya. Nabi mengatakan
la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sah sholat orang itu kalau rakaatnya enggak ada Fatihahnya. Maka setiap rakaat ada Fatihah. Meskipun jadi makmum baca Fatihah, yaitu setelah imam amin, makmum baca Fatihah. Saking pentingnya Fatihah. Kalau surat nggak dibaca nggak apa-apa, sah tetap sholat. Tapi kalau Fatihah harus. Di antara rasanya di dalamnya ada ini permintaan hidayah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Nabi juga sama membaca itu minimal 17 kali dalam sehari. Padahal Nabi minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini sangat mahal dan harus selalu kita minta kepada Allah. Meskipun kita sudah merasa ahli sholat, ahli ibadah, ahli masjid, ahli pengajian, tetap kita minta hidayah kepada Allah, Pak. Jangan merasa aman dengan kondisi kita saat ini. Kesolehan kita, keahlian ibadah kita saat ini tidak menjamin kita tetap dalam kondisi seperti itu saat kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kita yang soleh saat ini itu tidak menjamin kita tetap dalam kondisi ini di penghujung nafas kita yang terakhir. Belum tentu. Berapa banyak orang yang kelihatannya di awal hidupnya atau ketika masih hidup atau di pertengahan hidupnya kelihatan ahli ibadah, ahli pengajian, tapi begitu mau wafat su'ul khotimah. Ada banyak cerita itu. Seperti cerita Abda bin Abdurrahim yang banyak dikisahkan oleh para ulama. Mujahid hafal Quran. Dan ketika berjihad mau menaklukkan Romawi, dia kepincut itu apa sih? Ya, tergoda oleh wanita Nasrani yang pirang, yang cantik. Jadi ketika pasukan Islam mengepung benteng orang Romawi, ini Abda bin Abdurrahim melihat wanita pirang Romawi yang cantik, maka dia minta cintanya. Wanita itu mensyaratkan kepada Abda bin Abdurrahim, aku mau menerima cintamu asal engkau masuk Nasrani. Tanpa berpikir panjang Abda bin Abdurrahim ini, padahal hafal Quran, padahal mujahid, tanpa berpikir panjang, begitu ada syarat masuk Nasrani, langsung masuk Nasrani. Yang penting dapat dia. Nah, itu kisahnya kan. Tapi qadarullah, sebelum dia mencampurinya, sebelum bulan madu dengannya, Allah cabut nyawanya. Jadi dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat juga. Wanita yang menyebabkan dia mengorbankan imannya tadi nggak didapatkan juga akhirnya, karena Allah mencabut nyawanya, mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Begitu juga kisah muadzin, salah seorang muadzin yang dikisahkan oleh Imam Al-Qurtubi atau Imam Ibnul Jauzi, ya, ahli adzan, kerjaannya tiap hari ahli adzan, tapi ternyata wafat dalam keadaan murtad. Dan banyak sekali jemaah dirahmati Allah SWT, kisah-kisah yang menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan, keimanan, kesolehan kita saat ini tidak menjamin nanti di akhirat kita masih dalam kondisi yang sama. Maka kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berhenti kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian nas yang kedua yang beliau kutip adalah sebelum itu dari kata innaka la tahdi man ahbabta dalam ayat tadi, itu juga menunjukkan satu pelajaran tauhid, bahwa ternyata boleh mencintai orang kafir. Mencintai orang kafir boleh. Buktinya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kamu Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, yaitu umpamanya Abu Thalib. Umpamanya Abu Thalib kan kafir. Dan Allah mengatakan kamu cintai Abu Thalib, berarti Nabi mencintai Abu Thalib. Berarti boleh, tidak apa-apa dalam tauhid orang mencintai orang kafir. Tapi sifatnya cinta yang tabi'i, cinta yang manusiawi.
boleh mencintai orang kafir secara manusiawi, apalagi orang kafir itu kerabat kita, boleh mencintainya, tidak dilarang dalam Islam. Yang penting cintanya tidak sampai mengorbankan syariat. Jadi ketika bertentangan antara cinta kita dengan orang kafir dengan syariat, harus kita menangkan syariat. Kalau orang kafir mengajak kita kepada dosa dan maksiat, kepada kekufuran, nggak boleh kita ikuti meskipun kita mencintai dia atas dasar cinta lalu kita menuruti, nggak boleh. Jadi sekedar cinta tabii boleh. Juga diantara yang menunjukkan itu adalah seorang muslim boleh menikahi wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Nah, berarti boleh mencintai orang kafir. Buktinya seorang muslim boleh menikahi wanita Yahudi atau Nasrani. Sedangkan nikah itu adalah sebab adanya cinta. Atau nikah itu disebabkan cinta. Kalau belum ada cinta berarti nikah nanti akan lahir cinta. Dan itu boleh, berarti boleh mencintai orang kafir. Tapi cintanya sebenarnya adalah cinta yang tabii, yang natural, yang manusiawi. Wa fi sahih 'an Ibn al-Musayyib 'an abihi qala lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahl faqala lahu ya 'am qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha 'indallah. Dalam as-sahih ya, diriwayatkan dari Ibnu Musayyib, artinya hadis ini adalah hadis sahih dari Ibnu Musayyib, dari bapaknya, dia berkata, lamma hadarat Abu Thalib al-wafa, ketika kematian datang kepada Abu Thalib, bisa jadi saat sakaratul maut atau sudah ada tanda-tanda mau mati tapi belum sakaratul maut. Ja'ahu Rasulullah, maka Rasulullah mendatanginya. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal, dan di sisi Abu Thalib ada juga dua orang kafir, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Nabi ada, tapi Abdullah bin Abi Umayyah yang kafir dan Abu Jahal ada juga. Maka saling tarik-tarikan. Nabi menarik dia agar masuk Islam, sementara Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah menarik dia agar tetap dalam agama Abdul Muthalib. Lalu Nabi mengatakan kepada pamannya, ya am, wahai paman, kul, katakanlah la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah, sebagai kalimat yang nanti akan aku jadikan hujah di hadapan Allah bahwa engkau sudah mentauhidkan Allah, engkau sudah Islam. Itu diulang beberapa kali Rasulullah. Setiap Rasulullah mengatakan itu kepada pamannya, dua orang tadi itu, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang kafir itu, mengatakan lagi kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, kamu jangan jauhi agamanya Abdul Muthalib. Maksudnya agama Abdul Muthalib agama nenek moyang, agama kemusyrikan. Kamu jangan meninggalkan agama Abdul Muthalib. Diulang lagi oleh Nabi, kul, katakan wahai paman, la ilaha illallah. Tapi Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal kembali menimpali itu dengan mengatakan, kamu jangan meninggalkan agama Abdul Muthalib, yaitu agama nenek moyang menyembah berhala, sampai 3 kali. Dan akhirnya pamannya wafat dalam keadaan belum mengucapkan la ilaha illallah, seolah-olah lebih mengikuti Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan Abu Thalib tidak mengatakan la ilaha illallah. Faqala Nabi, maka Nabi bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka, aku pasti akan meminta ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Jadi itu janji Rasulullah SAW untuk pamannya. Ketika pamannya sudah wafat dalam keadaan belum la ilaha illallah, Nabi akan minta ampun untuk pamannya agar Allah mengampuninya. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat, fa anzalallahu azza wa jalla, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Enggak boleh bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk minta ampun bagi orang kafir atau orang musyrik meskipun kerabat. Jadi enggak boleh
Orang muslim punya keluarga kafir sudah wafat, nggak boleh istighfar untuk mereka, nggak boleh berdoa kepada Allah untuk minta ampun untuk mereka, nggak boleh. Kalau ketika hidup boleh minta kepada Allah agar memberikan hidayah kepada mereka. Tapi ketika sudah mati dilarang. Ini ayatnya. Dan Allah menurunkan ini ketika Rasulullah SAW mengatakan, aku akan minta ampun kepada Allah untukmu setelah wafat pamannya. Dan langsung Allah menurunkan ini, melarang Nabi Muhammad SAW untuk minta ampun kepada Allah bagi pamannya, nggak boleh. Bahkan Nabi SAW pernah minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan ibunya Aminah yang sudah wafat ketika ziarah kubur. Ketika mau ziarah kubur, Nabi Muhammad SAW itu minta izin kepada Allah agar bisa mendoakan ibunya. Tapi Allah tidak mengizinkan. Allah hanya mengizinkan ziarah kubur saja. Jadi kalau ziarah kubur boleh, tapi kalau mendoakan agar Allah mengampuni tidak boleh. Itu ada di dalam sirah ya, dalam sirah bahwa Rasulullah SAW suatu ketika minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan ibunya, tapi Allah tidak mengizinkan, tapi hanya mengizinkan untuk menziarahinya, bukan untuk mendoakannya. Dari kata-kata Nabi kepada pamannya Abu Thalib, ya wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Cukup itu sebagai kalimat yang aku nanti jadikan hujah di hadapan Allah bahwa engkau sudah mentauhidkan Allah dan sudah Islam. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang kafir ketika mengucapkan la ilaha illallah, maka di akhir ayatnya maka masuk Islam. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dalilnya adalah ini, bahwa Nabi hanya mentalkin pamannya atau meminta pamannya mengatakan la ilaha illallah, tidak menambahkannya dengan wa anna Muhammad Rasulullah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan ini khusus untuk pamannya, tapi untuk selain paman Nabi harus ditambah kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi nggak cukup banyak la ilaha illallah, harus la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Gak cukup banyak la ilaha illallah saja, tapi harus ada ikrar dan persaksian bahwa Muhammad juga sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kata-kata Nabi kepada pamannya cuma la ilaha illallah saja yang diminta, itu khusus untuk pamannya. Karena dianggap oleh para ulama pamannya ini sudah mengakui kenabian Rasulullah. Pamannya ini sebenarnya tahu Rasulullah ini Nabi, benar. Cuma hanya kayak gak enak dengan keluarga yang lainnya, gak enak dengan kabilahnya, gak enak dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy, sehingga gak mau masuk Islam, gak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mestinya di dalam tauhid orang itu gak boleh mengorbankan iman gara-gara gak enak. Gara-gara gak enak, harus enak-enakan, harus enak-enakan. Karena ini masalah apa? Masalah keselamatan dunia dan akhirat. Gak enak masuk Islam dengan kerabatnya, gak enak dengan tetangganya, gak enak dengan pimpinan-pimpinannya dan lain sebagainya. Kelihatannya Abu Thalib itu gak enak saja. Sebenarnya sudah mengakui beliau, dan banyak kisah-kisah dalam sirah itu menunjukkan Abu Thalib itu mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, karena beliau itu menyertai Nabi terus dan tahu mukjizat-mukjizat yang turun kepada Nabi Muhammad, keajaiban, kekuasaan yang di luar nalar manusia yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang orang kalau melihat pasti akan meyakini kalau itu Nabi. Abu Thalib sering melihat itu karena selalu mendampingi Nabi Muhammad, hanya saja tidak mengucapkan kalimat tauhid, tapi sebenarnya mengakui. Dan faham beliau itu dengan la ilaha illallah itu faham. Makanya bahkan Abu Jahal juga faham. Makanya ketika Nabi ngerayu dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal melarang Abu Thalib untuk mengatakan itu dengan kata-katanya, jangan kamu tinggalkan agama
Abdul Muthalib, yaitu agama nenek moyang. Artinya dia paham kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti itu sama dengan ikrar bahwa Abu Thalib sudah terbebas dari kesyirikan, dari penyembahan berhala, dan dari agama nenek moyang dan agama Abdul Muthalib. Jadi mereka paham sebenarnya. Dan ini memberikan pemahaman kepada kita juga, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita punya orang-orang dekat itu yang soleh, yang baik. Nah, Abu Thalib ini karena punya teman dekat dan kerabat dekat, Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah, akhirnya apa? Terpengaruh kepada mereka sehingga tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nabi sendirian melawan dua orang, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Akhirnya Abu Thalib lebih gak enak kepada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Memberikan pemahaman kepada kita pentingnya kita selalu berteman dengan orang-orang baik, orang-orang soleh yang selalu mengajak kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita kepada keburukan. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan Allah juga menurunkan kepada Abu Thalib ayat innaka, tentang Abu Thalib. Allah menurunkan ayat tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha, akan tapi Allah yahdi man yasha, memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bab tentang al-hidayah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan, Pak. Kalau tadi itu pertanyaan saya adalah sebetulnya bentuk atau apa yang disebutkan hidayah dan bentuk hidayah yang kita mintakan. Kalau merujuk pada kasus Abu Thalib, hidayah yang dimaksud sepertinya adalah pengakuan atas Allah. Kalau kepada Ibnu Abbas itu adalah kemampuan di dalam menafsirkan atas petunjuk Allah yang benar. Terus kita diminta untuk berdoa untuk selalu mendapatkan hidayah. Apakah bentuk hidayah yang kita minta itu hidayah yang seperti apa? Seperti jika misalnya kalau kita sholat istikharah, keputusan kita yang benar atas istikharah itu adalah hidayah atau apa? Atau ilham itu termasuk hidayah? Ada lagi, Pak, sekalian? Ya, hidayah-hidayah yang disebutkan tadi, apakah yang dicontohkan dalam Ibnu Abbas, kemudian di dalam apa lagi tadi? Abu Thalib. Kalau dalam Abu Thalib itu lebih murni hidayatut taufik. Karena sebenarnya Abu Thalib sudah tahu sebenarnya kenabian Nabi Muhammad, mengakui kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu banyak ulama menyimpulkan dalam sejarah itu Nabi Abu Thalib sebenarnya tahu tentang kenabian Nabi Muhammad, sudah mengakui kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Hanya saja tidak mengucapkannya. Kan nggak cukup orang mengakui Islam benar tapi tidak bersyahadat, nggak cukup kan? Harus bersyahadat. Syarat masuk Islam bersyahadat. Islam ya bersyahadat. Nah, untuk bisa mudah bersyahadat ini yang dia tidak dapatkan. Susah bersyahadat. Lebih mengikuti rayuan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nah, ini nggak dapat hidayah taufik. Ibnu Abbas bisa bercampur antara hidayah dalalah dan taufik. Hidayah dalalah dalam arti ilmu kan, dapat ilmu tahu. Ini baik, ini tidak, ini buruk, ini baik, ini jahat, ini tidak jahat, ini hak, ini batil. Itu kan lebih kepada pengajaran. Ibnu Abbas dapat ilmu, mudah dapat ilmu. Tapi menjadikan Ibnu Abbas
kemudian benar-benar bisa tekun belajar, tekun memahami, itu butuh apa? Hidayatul taufik. Jadi bercampur di situ hidayatul taufik dan hidayatul dalalah. Hidayatul dalalah dia dapat dari Nabi Muhammad karena beliau muridnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngasih ilmu, akhirnya dia tahu tentang tafsir. Tapi menjadikan dia mudah belajar, kemudahannya ya, kemudahannya, mudah memahami, mudah menghafalnya, itu butuh hidayatul taufik. Karena Nabi nggak bisa kalau mau jadikan dia mudah itu nggak bisa. Nabi hanya ngasih tahu ilmu bisa, menyampaikan ilmu bisa kepada Ibnu Abbas. Tapi yang membuat Ibnu Abbas mudah menerima ilmu itu sahabat hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa bercampur antara hidayatul taufik dan hidayatul termasuk istikharah. Istikharah ya, bisa kalau sifatnya dengan Allah Subhanahu wa taala ya, lebih banyak hidayatul taufik juga. Hidayatul taufik dalam arti kemantapan, karena kemantapan dia untuk melangkah terhadap satu pilihan. Dan ini sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia. Manusia tidak bisa ngasih tahu, tidak bisa ngasih ilmu tentang masalah ini. Yang bisa memberikan kemantapan atau keringanan orang untuk melangkah memilih salah satu dari dua pilihan yang dia istikharah itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau milih antara maju dan mundur misalkan, tiba-tiba setelah istikharah mantap maju, kemantapan inilah hasil dari hidayatul taufik, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau harus mundur, tapi mundurnya lega, bukan masih menyesali, masih nggak lega. Itu nggak dapat hidayatul taufik. Jadi dia mundur tapi dengan kelegaan, dengan kerelaan. Mudah-mudahan inilah pilihan Allah yang terbaik. Itu hidayatul taufik. Hidayatul taufik. Maka dalam istikharah itu lebih banyak kita membutuhkan hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada juga hidayatul dalalahnya dalam arti petunjuk-petunjuk arah. Dia memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Intinya minta aja kepada Allah terkait ini masuk hidayatul taufik atau hidayatul dalalah itu enggak penting. Pokoknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pilihan. Itu yang paling penting. Ada lagi Pak? Saya ingatkan juga, kita kan sering menambahkan kata almarhum bagi orang yang wafat. Sebaiknya itu hanya kita berikan kepada yang wafat muslim. Kalau kafir jangan pakai almarhum, karena almarhum itu doa. Gak boleh kita mendoakan orang kafir untuk diberikan rahmat, untuk diberikan ampunan, gak boleh. Dalilnya tadi itu. Maka ulama mewanti-wanti kita untuk almarhum jangan disematkan kepada orang kafir. Itu hanya untuk khusus orang Islam. Karena almarhum itu artinya apa? Ya Allah, rahmatilah dia. Almarhum itu mengandung doa, rahmatilah dia. Al-maghfur, ya Allah, ampunilah dia. Al-maghfurlah, almarhum, itu doa semuanya. Dan tidak boleh kita mendoakan orang kafir sebagaimana Allah melarang Nabi Muhammad untuk mendoakan pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib aja dilarang oleh Allah, apalagi yang tidak ada hubungan kerabat. Ya. Maka itu tidak boleh. Ada lagi Pak? Ya. Istilah inayah, hidayah wafat, inayah. Kadang di MC kalau enak, hidayah wafat dia. Apa sih inayah? Inayah itu ainnya sebenarnya, inayah perhatian Allah Subhanahu wa taala. Inayah itu perhatian. Bukan pakai hamzah ya, bukan inayah tapi inayah. Sebenarnya pakai ain. Cuma di bahasa kita kan i, jadi ainnya enggak kelihatan. Inayah artinya perhatian.
Dan itu beda dengan hidayah. Beda dengan hidayah. Ada lagi jemaah? Ilham termasuk kita tahu ada ilham. Ya, ilham itu ya ilham kayak wahyu, cuma wahyu itu khusus Nabi. Kalau kepada selain Nabi, ilham. Ya, petunjuk Allah itu bisa juga dalam bentuk ilham itu. Ilham. Tiba-tiba orang ini jadi tahu misalkan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak tahu, itu ilham. Hidayah. Hidayah termasuk hidayah. Jadi sifatnya kayak wahyu, hanya saja wahyu itu khusus Nabi. Khusus Nabi. Kalau ilham bagi selain Nabi juga. Ciri-ciri kita mendapatkan hidayah Allah itu apa? Bahwa seseorang mendapatkan hidayah dengan misalkan kita kan melakoni, misalkan ada suatu kebutuhan khusus anak supaya dapat kerja, anak supaya lulus di perguruan tinggi dan sebagainya, dapat jodoh yang baik, itu kan pikir tirakat bahasa. Diharapkan mendapat hidayah, baik si pelaku maupun yang orang tuanya yang doakan. Kira-kira ada nggak tanda-tandanya? Kan bisa jadi tahu-tahu malah bisinannya yang enggak seperti psikologi tadi kan, yang datang malah setan. Saya tahu kalau kamu itu setan. Nah, kita kan ditelan mentah aja, kita akan dapat apa. Nah, tapi yang hidayahnya pun dari Allah itu ada nggak di sini? Maksudnya didatangi setan dalam bentuk apa? Ya kan ada kalanya kan sekarang orang begini, katanya kan benar ada kendali itu disahkan. Ya boleh ya. Ya bentuknya Allah memberikan kemudahan kita untuk melakukan kebaikan, memilih yang baik, itu ciri dapat hidayah. Ya. Kita menginginkan kepada Allah untuk anak kita agar diberikan pasangan yang soleh atau soleha. Ya. Kemudian kita dimudahkan untuk mendapatkan itu dan tidak memperdulikan sisi materinya, sisi fisiknya, tapi benar-benar kita tiba-tiba hanya mikirin dia itu ahli ibadah apa tidak. Nah, itu mudah-mudahan di antara ciri mendapatkan hidayah. Dia dikasih kelegahan untuk benar-benar hanya mementingkan kesolehan saja misalkan. Nah, itu di antara mudah-mudahan bagian daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau saya baca di TikTok habis umroh malah jadi kafir, Pak. Gimana? Pulang umroh malah kafir, Pak. Iya, itu berarti umrohnya mungkin tidak benar, niatnya tidak baik. Kalau dia beribadah dengan benar, saya kira nggak mungkin Allah itu menyesatkan hambanya setelah melakukan ibadah yang dilakukan dengan benar. Jadi bukan karena umrohnya ya. Ya kayak tadi Abda bin Abdurrahim, kan itu murtad saat jihad. Jihad ibadah apa tidak? Jihad ibadah, malah lebih tinggi daripada umroh. Mungkin dia tidak ikhlas dalam umrohnya, atau orang tidak ikhlas di dalam jihadnya.
Kayak cerita dalam perang Uhud, ada sahabat yang ketika perang Uhud itu pemberani. Kemudian sahabat-sahabatnya menyebut dia itu mujahid. Ini mujahid sejati ini, karena dia pemberani, gak takut mati. Dan taktik perangnya luar biasa. Semua sahabat bilang, wah mujahid ini ya Rasulullah, dia itu mujahid ya Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Enggak, dia itu ahli nar, penduduk neraka. Dan ini banyak dihadirkan oleh ulama ketika membahas ikhlas. Itu contoh orang ibadah enggak ikhlas, berjihad tidak ikhlas. Justru akhirnya apa? Di ending peperangan dia bunuh diri. Orang mati dalam keadaan bunuh diri itu mati dalam keadaan apa? Orang mati dengan bunuh diri itu mati dalam keadaan apa? Bermaksiat kan? Berarti su'ul khatimah. Dalam keadaan jihad, tapi mati bunuh diri. Apalagi cuma umrah, setelah umrah murtad. Ini jihad. Dan itu dihadirkan oleh ulama dalam bab ikhlas. Ini ciri orang nggak ikhlas, kata ulama diantaranya. Ya, ciri orang tidak ikhlas. Jadi kelihatannya saja ibadah, tapi sebenarnya tidak ikhlas. Maka ketika endingnya pasti nggak baik. Maka dia endingnya apa? Bunuh diri. Kalau Abdullah bin Abdurrahim ketika jihad, endingnya apa? Murtad. Dan itu juga dicontohkan oleh ulama dalam bab ketidakikhlasan. Ikhlas itu menjadikan orang tidak bisa istiqomah. Ya mungkin orangnya ketika umrah tidak ikhlas. Kalau dia ikhlas benar-benar ingin mendapatkan dari Allah, gak mungkin Allah sesatkan hambanya. Baik, kalau nggak ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.